saya masuki ternyata kurang bagus, nggak bisa panjang umurnya karena produk. Begitu saya pindah, pindah juga ya. Hmm. Begitu saya jalankan lagi sebuah bisnis, ternyata ikut lagi semua. Ya, jalan apa sukses lagi bareng-bareng, ternyata multi levelnya kurang bagus. Kita berhenti, saya pindah, pindah lagi. Begitu seterusnya. Sehingga mereka punya grup sendiri ya, namanya PSM, ya pengikut setia Mansur. Jadi teman-teman ini saya sikap inilah, insya Allah kalau teman-teman pakai, insya Allah teman-teman akan punya tim yang loyal, tim yang militan, yang dahsyat, sehingga kita mencapai tujuan itu bareng-bareng itu bisa apa namanya bisa sukses bareng-bareng. Ya intinya sih di situ ya, dengan mempunyai sikap ini, insya Allah kita akan punya tim yang bagus, punya tim yang keren, punya tim yang loyal, dan mereka akan apa namanya akan bekerja sesuai apa yang kita apa namanya berikan kepada mereka, sehingga insya Allah sukses bareng-bareng ya. Saya sudah membuktikan ya di pekerjaan dulu, saya buktikan begitu. Saya cepat apa karirnya cepat sekali naik ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Begitu juga di multi level, alhamdulillah saya orang bilang Pak Mansur enak angkat gerbong, angkat gerbong. Saya bilang saya nggak punya gerbong, saya hanya punya pengikut yang setia, dan mereka tahu kalau mereka di bawah saya itu pasti mereka akan sukses, mereka akan happy. Sehingga kalau ada saya bisnis masuki, bisnis yang saya masuki, itu nggak mau kalau saya nggak gabung dulu. Jadi dia kadang ngomong tanya, lu Pak Mansur, kalau Pak Mansur kami gabung, kami gabung. Kalau Pak Mansur nggak gabung, kami nggak gabung. Dan alhamdulillah, itulah yang saya pakai sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah, itulah juga yang membuat lumayan sukses juga di AFC ya. Jadi perkenalkan teman-teman saya ya, teman-teman saya yang bagi yang baru gabung, alhamdulillah sudah ada 200 orang. Nama saya Mansur, saya dari Makassar. Awal gabung di AFC Mei 2019, jadi sudah masuk tahun keempat. Awalnya gabung gara-gara penyakit yang sangat akut. Alhamdulillah kalau bukan penyakit mungkin saya nggak gabung di AFC teman-teman, karena saya di perusahaan lama saya masih berpenghasilan 20 jutaan sebulan. Ya, jadi ketika saya pindah banyak teman-teman kaget. Wih, Pak Mansur kok pindah? Saya bilang ini produk, ini saya sudah janji dalam hati bahwa kalau ada produk yang bisa mengobati sakit emas saya akan kalau dia multi level saya akan gabung. Kalau dia perusahaan biasa saya akan jalankan. Dan ternyata dia multi level itu hari AFC, dan alhamdulillah saya jalankan. Ternyata teman-teman ikut lagi. Ya, jadi disitulah di Mei 2000 apa namanya di 2019 saya langsung loncat jadi Ronin dan dapat reward kapal pesiar itu hari 2019. Dan tahun berikutnya 2020 jadi Shogun, 2021 Shogun lagi, dan 2022 Shogun lagi. Tapi insya Allah targetnya di 2023 ini bukan lagi Shogun tapi jadi Daimyo, akun kedua jadi Shogun, akun ketiga jadi Shogun. Itu dia Mas Angga. Makasih. Siap. Oke, jadi semoga udah menjelaskan sedikit ya insight-nya ke teman-teman. Oke, sebelum mulai saya cuma mau bilang acara hari ini teman-teman kita nggak ada rekamannya, jadi kalau bisa diikutin acaranya dan diserap ilmu sebanyak-banyaknya dari training hari ini, dari yang akan di-sharingin oleh Pak Mansur juga. Mungkin kalau ada yang perlu dicatat, Bonggo boleh dicatat juga. Oke, kira-kira dari saya itu aja. Silakan dimulai, Pak. Oke. Ini layar kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oke. Coba di slideshow dulu. Biasanya di slideshow-nya yang macet. Oke, kelihatan aman, Pak. Ya. Yes. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan training bagaimana mempunyai sikap yang bagus kalau pengen sukses ya, dan punya pengikut yang setia, loyal, dan mau bekerja bareng dengan kita semua ya. Insya Allah hari ini ada 10 sikap, teman-teman wajib catat ya. Jangan dilihatin aja, catat ya biar menjadi pegangan nanti seumur hidup. Karena ini sekali lagi saya pakai di perusahaan yang udah lama. Oke. Ini riwayat hidup saya, kelahiran Rapa 8 Mei 1976, jadi masih sangat murah. Umur sekitar 27 tahun ya, 20 tahun yang lalu. Ya, saya adalah sarjana S1 Yayan Allah di Makassar, jurusan pendidikan. Jadi sebenarnya calon guru, teman-teman. Ya, cuma itu hari karena Hero Supermarket buka dan tidak ada yang tahu komputer, kebetulan saya kuasai komputer, melamar langsung diterima sebagai accounting ya, dan diangkat menjadi wakil manajer lah di Giant, pindah ke Giant ke Jakarta, Bekasi, Bandung. Jadi saya spesialis toko baru. Jadi setiap ada toko baru saya pasti dipanggil ya. Itu mulai dari Giant Bekasi ke Bandung, Villa Melati, Kreo Ciledug, ya Ujung Menteng, dan terakhir adalah pindah ke Carrefour, jadi kepala cabang. Ya,
Kenal AFC yang tadi saya bilang bahwa saya kenal AFC itu di Mei 2019, itu saya langsung jadi Ronin dalam waktu 3 bulan, lanjut sebagai Shogun 2020, 2021, dan 2022 aja. Ini singkatnya teman-teman. Oke, apa yang kita pelajari hari ini teman-teman, ini dia ya. Jadi 10 sikap wajib leader. Jadi teman-teman wajib tulis, wajib catat ya, karena ini akan menjadi pegangan kita seumur hidup ya, bisa dipakai di mana aja, apapun bisnis Anda, apa bidang Anda, teman-teman wajib pakai, apa wajib gunakan ini. Yang pertama teman-teman ya, apa itu leadership? Apa itu leadership? Leadership itu berasal dari bahasa Inggris, artinya kepemimpinan ya. Jadi leadership adalah kepemimpinan. Ya, ini David 1977 mengatakan leadership adalah kemampuan mengajak orang lain, mengajak tujuan yang telah dibuat dengan penuh semangat. Kalau Duben 1954, leadership adalah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan. Kalau Clayton dan C.W. Mason itu 1934, leadership adalah kemampuan mempengaruhi orang yang bertujuan mencapai hasil. Pengaruh ini diberikan melakukan imbau emosional, cara yang dianggap efektif dibandingkan menggunakan gaya berkuasa. Ya, itu tadi. Jadi intinya dari semua leadership ini adalah kemampuan mempengaruhi orang yang bertujuan mencapai hasil. Inilah kalau kita dari para ahli ya mengatakan leadership itu adalah kemampuan mempengaruhi orang. Ya, itu dia teman-teman. Jadi leader yang yang sukses itu mempunyai pemimpin yang setia dan rela bekerja dengan tulus, ikhlas, mau ikut kemana saja ketika diajak bekerja sama. Tapi leader yang gagal kebaikannya ya ditinggalin sama leadernya, timnya, tidak ada yang mau kerja sama, bahkan dicuekin, bahkan teman-teman pada pindah, Pak, saya nggak suka sama dia, saya pengen pindah ke Bapak. Itu biasanya gitu, karena kenapa? Itu leader yang gagal. Ya, tapi leader yang kuat, leader yang bagus, itu membuat timnya itu merasa betah, merasa nyaman, merasa enak, ya, bahkan merasa diayomi dan sebagainya. Itulah leader yang bagus, ya. Kebalikannya kalau kita leader yang gagal itu biasanya kita punya tim itu biasanya gelisah, resah, ya, mau pindah ke tempat kita, mau pindah ke tempat lain, nggak mau dihubungi, nggak mau dibalas WA dan sebagainya. Karena kenapa? Kekecewaan, ya, karena dia nggak suka dan sebagainya. Itu leader yang gagal. Ya, sekarang bagaimana caranya menjadi leader yang sukses teman-teman? Ya, sikap apa saja yang harus dimiliki? Ya, yang pertama, saya di sini ada rangkuman ada 10 ya, walaupun sebenarnya banyak banget sikap yang harus kita miliki sebagai seorang leader, tapi di sini saya tulis hanya 10 aja dulu. Yang pertama adalah menjadi pemaham yang baik. Ya, jadi teman-teman catat ya. Pertama adalah menjadi pemaham yang baik. Jadi leader itu harus tahu ya, mengerti keadaan tim, ya, kapan harus bertindak, kapan harus support, kapan harus mantau, ya, nggak peduli mau kaki besar, mau kaki kecil, mau crossline, manajemen, dan semua diperhatiin. Jadi kayak punya sense of belong, orang bilang ya, jadi punya aja kepedulian yang tinggi. Ya, jadi saya sering lakuin ya waktu dunia kerja kayak begitu ya. Saya tahu bahwa gaji karyawan kan kecil ya, karena saya pakai gaji saya untuk bantu mereka ya, itu membuat mereka tuh menjadi senang. Begitu juga tim-tim saya kayak begitu ya, saya selalu support ya. Bahkan selalu saya pakai uang pribadi habis ya, puluhan, bahkan hitung-hitung dalam sebulan itu hampir ratusan juta saya habiskan buat bantu tim saya ya, kasih LOP gratis, kasih makan gratis, kasih hadiah, reward dan sebagainya. Banyak banget support saya kasih mereka. Karena kenapa? Ya, di situ saya tahu bahwa ketika saya support tim saya, mereka akan menjadi semangat, mereka akan menjadi senang, gembira. Kebalikannya ya, saya perhatiin ya, ada beberapa leader keluarin uang kikir banget, ya, bantu tim malas banget. Apa yang terjadi? Ya, timnya menjadi tambah malas, ya, timnya juga nggak mau kerja. Timnya nanya sama saya, Pak Mansur, kok tim saya kok gini ya, kok mereka mau pergi ya, kok mereka lah, terus ibunya memang kenapa? Ya, pasti ada yang salah dengan ibu. Ya, cobalah lihatlah tim Anda di bawah, mungkin ada yang salah, mungkin mereka kurang diperhatiin, ya. Tapi leader yang perhatiin timnya, aduh, pasti itu akan menjadi semangat, ya. Selalu saya tekankan kepada teman-teman ya, bahwa bantu tim itu bukan mengurangi rezeki ya, itu menambah rezeki. Jadi jangan takut bantu tim. Ya, mau kaki besar, mau kaki kecil, bantu. Ya, insya Allah rezeki akan nambah terus. Ya, itulah yang terjadi. Ya, di dunia kerja dulu saya lakuin kayak gitu. Ya, sehingga begitu saya mau pindah ke tempat itu pasti nangis tuh karyawan saya. Aduh, Pak Mansur baik banget. Mau pindah kemana lagi kami nanti selanjutnya? Nanti penggantinya Pak Mansur kayak gimana? Ya, itu yang saya jalankan. Ya, itu yang saya jalankan sekarang di dunia multi level. Ketika dunia multi level, support saya itu luar biasa. Jadi saya ya,
Jadi leader itu harus menjadi pemaham yang baik, ya. Kapan harus bertindak, kapan harus support, kapan harus mantau. Saya support juga enggak juga support 24 jam enggak. Saya akan support saya juga enggak support terus-menerus enggak, ya. Jadi harus tahu aja sih teman-teman, ya, perhatiin ya, ini orang harus support, ya. Ini orang mau adain acara, ya, tapi kurang dananya, kita bantu begitu terus. Jadi betul-betul harus menjadi peduli, ya, itu yang penting teman-teman, ya, harus menjadi orang yang peduli terhadap timnya. Karena kalau nggak peduli, aduh, jangan harap Anda sukses, ya. Hal yang paling terkecil adalah ada beberapa leader saya perhatiin, ya, beliin beliin brosur aja timnya nggak mau, ya Allah, ya, beliin brosur harga Rp700 nggak mau, ya, padahal berharap ya nanti indah pada waktunya. Bagaimana bisa, ya, bagaimana mau sukses, ya. Yang kedua biasanya juga tuh, ya, kita ada LLP, ya, ada LLP, ya, beli ada harga tiket 15.000, harga tiket yang paling tinggi itu 50.000, nggak mau beliin timnya, ya, langsung komplain sama saya, Pak, kok tim saya nggak ada yang jalan. Lah kayak gimana kamu kerjanya, ya, kok timnya dicuekin, tim disuruh jalan sendiri. Nggak bisa teman-teman, ya. Mau sukses itu harus menjadi pemimpin yang paham, menjadi pemaham, yang punya rasa kepedulian yang tinggi, ya. Kita punya pimpinan ini kita luar biasa loh, ya, kayak Pak Ernest, Pak Mike, ya, Pak Niko, itu luar biasa dia punya kepedulian kepada AFC, ya, kepada member-member AFC, ya. Contoh yang pertama, ya, pas puncak COVID, ya, seharusnya dikirim pakai kapal laut, ya, tapi Pak Anies nggak mau peduli. Pokoknya ini produk harus datang, ya, harus datang. Ya, kalau pakai kapal laut nggak mungkin lah, karena itu hari kan Jepang lockdown, nggak ada cara harus pakai pesawat terbang. Ya mau tak mau, ya, Pak Ernest pakai uang pribadi, ya, itu pakai uang pribadi, kirim produk pakai pesawat terbang, gila nggak? Ya, satu produk satu pesawat itu bisa kok nggak salah Pak Niko pernah ngomong itu sampai bisa bayar 4 Bushido loh, satu pesawat loh, ya. Ya, ini 8 pesawat loh, luar biasa, ya. Ya, pernah saya ketemu istrinya Pak Ernest juga waktu di Lombok, ya. Dia ngomong ke saya, Pak Mansur, saya ini sudah hampir 5 tahun di IFC, tapi Kak, saya belum pernah sentuh uang IFC sedikit pun. Saya bilang, wih, kaget saya. Saya bilang, gila nih kita punya founder nih sama istrinya, ya, sama keluarganya. Benar-benar itu rasa kepeduliannya kepada IFC itu luar biasa banget. Nah, inilah yang saya pakai juga kepada tim saya, ya. Kadang saya habisin loh. Kalau saya hitung-hitung, ya Allah, support saya kepada tim itu kadang habis ratusan juta loh. Ya, sebulan kadang hampir 100 juta lebih. Ya, bantu LOP, bantu apa namanya door prize, bantu makan-makan dan sebagainya. Ya, sebulan kadang 100 juta, ya paling kecil 70 juta sebulan. Ya, tapi hasilnya kan alhamdulillah kan, ya, hasilnya membaik juga. Makanya teman-teman mau sukses itu punyalah sikap yang pertama adalah punya pemahaman yang baik atau punya rasa peduli yang tinggi kepada tim. Itu yang pertama. Ya, punya rasa peduli kepada tim Anda, punya rasa peduli kepada karyawan Anda, itu yang menjadi pertama kalau Anda mau sukses, ya, sebagai leader. Yang kedua, ya, mau sukses juga itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Wah, ini juga nih, ya, banyak orang yang pengen sukses di AFC tapi nggak bisa komunikasi, nggak bisa teman-teman, ya, nggak bisa, ya, diajak presentasi nggak bisa katanya, ya, diajak apa namanya ada presentasi depan orang di LOP nggak bisa, ya, disuruh presentasi orang nggak mampu, ya, ketakutan, gemeter dan sebagainya. Ya Allah, nggak bakalan bisa teman-teman. Leader itu, ya, harus bisa semuanya, ya, termasuk adalah komunikasi. Ya, kan ada yang bilang, wah, enak dong Pak Mansur kita presentasi, enak dong Pak Samsu pintar presentasi, enak dong Pak Iram bisa presentasi. Tahu nggak teman-teman, dulu saya waktu masih SMP, masih SMA, saya ini orangnya pendiam banget. Ya, malunya luar biasa. Nah, terus kok sekarang kok jago bicara? Itu karena training, ya, itu karena selalu mau belajar, ya, jadi selalu yang namanya mencoba diri saya. Ya, dulu kalau apa namanya kalau jualan itu kadang saya malu, keringat dingin, ya. Tapi selalu saya ini apa sih namanya? Ya, saya kadang belajar terus, ya, dicoba gagal lagi, saya coba gagal lagi, saya coba gagal. Pokoknya kalau saya 7 kali gagal itu saya akan bagi 8 kali.
Ya, supaya apa? Saya tahu, ini lama kelamaan saya pintar bicara, saya pintar ngomong, saya pintar komunikasi dengan orang. Nah, inilah saya terapkan kepada tim saya. Jadi kalau Anda pengen jadi dari leader yang sukses, harus pintar komunikasi teman-teman. Ya, harus pintar presentasi, harus pintar training, harus pintar jawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana caranya supaya bisa ya belajar? Ya kita bersyukur di AFC ada kan training nih kayak begini. Ada training komunikasi, ada training presentasi, ada training ini luar biasa loh ini perusahaannya. Bisnis ini luar biasa loh. Ya kita ada semuanya. Jadi kalau teman-teman betul-betul nggak bisa memanfaatkan peluang ini, aduh rugi banget. Ya di AFC ada semua. Jadi Anda pengen sukses, teman-teman harus jago komunikasi. Ya, ya, bagaimana caranya ya? Itu tadi belajar terus, training terus ya. Training awal yang saya ingat dulu itu adalah waktu saya diajar kepada teman saya ya, waktu belajar pidato dulu, saya ingat banget itu adalah belajar depan cermin ya. Saya udah ingat banget itu, 15 menit itu saya hafal naskah saya. Begitu naik ke atas mimbar, hanya 5 menit saya pergi apa pidato udah turun. Wah, kelupaan ketawa orang satu masjid. Ya, tapi dari situ saya belajar, oh ternyata gini caranya loh ya. Hanya lama-kelamaan pintar dan sebagainya. Ya, inilah jadi mampu komunikasi itu adalah nomor 2 kunci sukses orang seorang leader. Jadi teman-teman ya kuasai cara komunikasi. Banyak buku kok ya di Facebook, di YouTube itu banyak banget teknik-tekniknya cara belajar komunikasi. Ya bagi Anda yang tidak bisa ya harus belajar ya. Ya saya kan di kantor kan di Makassar kan di ada kantor tuh ya teman-teman yang mau ada belajar training itu bisa. Ya kita akan buka terus caranya ya. Itu teman ya. Pokoknya Anda mau sukses teknik kunci kalau adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Ya. Oke, yang kedua, mampu bertanggung jawab. Ah, ini juga nih ya. Leader itu harus bertanggung jawab, punya komitmen. Ya, leader itu pantang menyerah dengan segala kondisi. Nah, ini juga banyak yang kayak begini nih. Ya, begitu orang disuruh gabung, sesudah gabung ditinggalin gitu aja. Ya, setelah itu diserahin ke plan-nya. Ya, kadang telepon saya Pak Mansur, ini ada orang gabung ya, udah join, tapi tolong Pak Mansur follow up. Saya bilang, aduh kurang ajar banget ini. Ini mah leader kayak gimana ini mau sukses tapi diserahin ke saya semua ya mana saya bisa semua member saya sekarang ada 30.000 mau follow up semua satu persatu gak bakalan bisa. Jadi Anda harus mau sukses, Anda harus jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, ketika Anda punya tim, ya bantulah tim tanggung jawab. Jangan lempar-lempar, ya dikit-dikit Pak Masud, dikit-dikit Pak Masud, dikit-dikit Pak Masud. Ya nggak bisa teman-teman. Ya, Anda harus sukses, ya Anda harus punya tanggung jawab sendiri, ya bantu dia, ya kapan dia harus disupport, ya bantu, kapan harus bicara, bantu, kapan harus adain seminar, bantu dan sebagainya. Itu dia tanggung jawab lah teman-teman. Nah, begitu juga kalau dia lagi ada masalah, ya jangan lari dari tanggung jawab, bantu dia, ya. Mungkin dia tidak bisa jelaskan ke timnya, ya Anda turun ke bawah, bantu dia, ya. Jadi kunci ketiga untuk Anda sukses sebagai leader itu harus mampu bertanggung jawab. Apalagi kalau memang di perusahaan, ya kalau di perusahaan ini wajib. Ya wajib banget Anda harus jago bertanggung jawab ya. Karena di perusahaan-perusahaan itu biasanya ada pos-posnya sendiri, supervisor punya tanggung jawab sendiri ya, wakil manajer punya tanggung jawab sendiri, manajer punya tanggung jawab sendiri, kepala cabang punya tanggung jawab sendiri. Nah, itu harus mampu. Karena kalau Anda nggak mampu bertanggung jawab, jangan harap untuk sukses ya. Jadi kunci ketiga orang seorang great leader itu harus mampu bertanggung jawab. Yang keempat adalah punya manajemen waktu yang baik. Ini juga penting teman-teman ya. Jadi kalau kunci sukses itu ya jangan pakai air mengalir enggak bisa teman-teman ya. Anda harus punya manajemen waktu ya. Kapan harus presentasi, kapan harus training, kapan harus follow up, kapan harus keluarga, kapan harus jalan-jalan ya, kapan harus roadshow dan sebagainya harus punya. Ya, kalau dibilang, ah, udahlah Pak Mansur, saya join aja di FC, terserah deh, Allah yang ngatur, ya. Saya ikut aja, harusnya nggak bisa, teman-teman. Ya, leader itu harus punya waktu, ya, manajemen waktu yang baik. Ya, makanya harus ada target biasanya. Ya, saya mau jadi Toreda berapa hari, saya mau jadi Ronin berapa hari, saya mau jadi Samurai berapa hari, itu ada waktu semua. Ya, nah, kalau kita ada manajer waktu yang baik, insya Allah teman-teman bisa ngatur. Dan leader yang sukses itu punya manajemen waktu yang baik. Ya, dia akan tahu ya kapan saya harus apa namanya waktu untuk keluarga, kapan harus waktu saya untuk tim saya, apa waktu untuk organisasi saya.
Ya, kapan waktu untuk uh, teman-teman dan keluarga saya, kapan waktu untuk olahraga, itu semua teman-teman. Ya, itulah ya. Kalau Anda pengen leader yang sukses, ya, Anda pengen pimpin yang sukses, harus punya manajemen itu yang baik. Ya, yang kelima, seorang leader yang sukses itu mampu bersahabat. Nah, ini juga nih. Banyak orang ya, teman-teman saya perhatiin, ya menganggap leader dia padahal bukan dirinya leader, tapi dia menganggap dia seorang bos, ya, mau dihormati, ya. Lucu banget nih ya. Saya beberapa tim ada beberapa orang. Ya Pak, kami nggak bisa jalan sama dia, ya. Maunya dihormati Pak, ya. Maunya dipanggil apa namanya, panggil gelarnya. Maunya ini nggak mau turun ke lapangan, ya nggak bisa teman-teman. Ya, contohlah kita punya founders ya, Pak Ernest, Pak Mei, turun ke bawah, ya. Karena beliau nyapu, ya. Ya kan lucu juga ya. Kadang beliau nyapu, ya. Kadang dia apa namanya mau kemarin mau tak angkatin tasnya nggak mau. Saya bilang, aduh ya Allah, benar-benar ya. Jadi seorang leader yang sukses itu mampu bersahabat, ya. Bersahabat itu supaya apa? Supaya ini tim ini jadi nyaman, ya. Jangan tidak ada jeda, ya, tidak ada batas, ya. Jadi apa ya? Saya merasa ketemu dengan teman-teman saya ini bukan bawahan saya, enggak. Ya, begitu juga di dunia kerja. Di dunia kerja, walaupun saya memang saya manajer, tapi saya menganggap mereka adalah sahabat-sahabat saya. Mereka adalah apa namanya, orang yang satu tim dengan saya. Sehingga apa, dia merasa senang banget, ya, enak banget ya kalau sama Pak Mansur, enak banget ya kalau di kantor. Ya itu yang dulu saya lakukan waktu di kerjaan. Nah, saya sekarang terapkan juga di dunia kerja. Saya anggap sebagai semua adalah teman-teman saya. Saya anggap mereka adalah sahabat saya. Mau kaki besar, mau kaki kecil, mau crossline, pokoknya mereka adalah sahabat saya. Sehingga enak rasanya hidup ini. Ya, jadi kalau mana ya, kunci kelima, Anda mau sukses itu mampu bersahabat di mana aja. Ya, jangan anggap diri Anda bos, jangan anggap diri Anda sebagai apa namanya pemimpin, enggak. Anggaplah dia sebagai adalah sahabat. Ya, oke teman-teman. Yang keenam, ya, Anda punya apa namanya sikap yang keenam yang harus dimiliki seorang leader yang sukses itu adalah punyalah ya namanya keteladanan. Ya, seorang leader itu harus punya keteladanan. Ya, punya keteladanan itu ya namanya sifatnya harus dicontoh. Ya, sifat dicontoh itu banyak. Ya, tepat waktu itu, ya, apa namanya suka bantu, ya, peduli sama timnya. Itu semua sifat-sifat yang teladan. Ya, apa namanya senang, bahagia, ya, happy. Aduh, banyak banget. Ya, pokoknya menjadi leader itu harus punya keteladanan. Ya, punya harus sifat, ya, dia harus bantu timnya, dia harus kerja apa namanya support timnya dan sebagainya. Ya, jadi kita harus punya sifat ya sehingga orang ketika lihat kita dia menjadi suka, menjadi senang ya. Itu namanya keteladanan ya. Kita harus punya sikap-sikap ini semua teman-teman. Ya. Oke, yang ketujuh harus punya karisma. Ya, jadi karisma yang dimiliki seorang leader ini berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi sama dengan nomor 4 tadi ya. Jadi di mana dengan menunjukkan ia mampu berkomunikasi dengan baik secara langsung ia menunjukkan karismanya. Ya, karisma juga ini teman-temannya gua teman butuh ya. Jadi sikap karisma juga ini kita harus kita tunjukkan kepada tim kita juga ya. Jangan ada apa namanya, jangan terlalu lembek juga ya. Harus ada waktunya keras, harus ada waktunya tegas, ada harus waktunya support, ada waktunya mendorong dan sebagainya ya. Punyalah karisma ya. Karisma juga ini kayak ada sesuatu yang beda di diri kita sehingga kita orang itu senang sama kita ya. Jadi karisma ini betul-betul akan membuat kita merasa apa ya, orang jadi happy ya, orang jadi happy ketika kita datang, orang jadi suka ketika kita datang ya. Itu dia teman-teman ya. Yang kedelapan ya, seorang leader yang sukses itu tekun dan bersemangat. Ya, dia harus punya, jadi seorang leader itu harus punya ketekunan, kesabaran, semangat tinggi. Ya, ini harus punya nih. Ya, kalau Anda nggak punya ini teman-teman nggak bisa. Ya, kalau apalagi apa namanya Anda sudah punya level yang tinggi. Ya, kayak saya Shogun, ya Damio, Bushido. Ya, Anda nggak tekun, nggak Anda semangat, apa namanya tim-tim Anda akan meninggalkan Anda. Itu pasti. Ya, jadi harus selalu tekun, harus selalu semangat. Karena kenapa? Tim di bawah kita itu kan melihat kita. Ketika kita loyo, ketika kita lemes, tim kita pasti lemes juga. Ya, makanya kadang saya tegur sama teman-teman, ya kadang curhat,
ya tentang keluarganya di Facebook, saya apa di media sosial, saya tegur, Mbak, jangan gitu, kamu punya tim loh, punya tim 1.000, masa curhat, ya, apalagi yang paling saya benci itu kalau dia curhat mengenai penyakit, ya, dia bilang, aduh saya sakit, ya, aduh saya masuk rumah, aduh nggak boleh. Jadi menunjukkan bahwa kita sakit kepada tim itu nggak boleh. Ya, pokoknya kita harus tekun, kita harus semangat apapun keadaan. Itu akan membuat kita tekun, membuat grup kita itu akan semangat dan semangat dan pantang menyerah. Ya, itu yang saya lakuin. Saya alhamdulillah punya 30 grup Facebook, 30 grup WA ya, 30 grup WA. Ya, belum di Telegram itu saya support terus hampir tiap hari. Ya, selalu kasih semangat, kasih motivasi. Ya, walaupun saya lagi sakit, tetap aja WA, tetap aja telepon. Walaupun saya lagi ada masalah, tetap telepon. Jadi pokoknya tidak boleh ada kata-kata yang mereka membuat, oh Pak Mansur lagi Pak Mansur lagi kurang semangat, ya Pak Mansur lagi loyo. Enggak, ya. Pokoknya kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kami ini adalah orang kuat, kami adalah orang orang dahsyat, kami ini orang yang tekun. Ya, jadi teman-teman, sikap yang kedelapan yang harus dimiliki seorang leader, kita harus tekun dan bersemangat. Ya, yang kesembilan, ini dia yang paling penting. Ya, jujur dan konsisten. Ya, menurut Sayyidina Ali, orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Dan konsisten adalah kunci sukses. Ya, sekali lagi teman-teman, konsisten adalah kunci sukses. Ya, Anda nggak jujur kepada tim Anda nggak jujur kepada karyawan Anda, hancur Anda. Ya, ini baru-baru nih kemarin kita cek Instagramnya Pak Niko ya. Ya, bagaimana ada seorang leader, dia karena dia punya downline yang nggak tahu menahu tentang sistem, dia pegang semua, ya, karena downline-nya ini nggak tahu apa-apa, akhirnya duitnya diambilin, ya, walletnya diambilin dan sebagainya, ya, itu bahaya loh. Pertama, ya, Anda sudah bohong tim Anda, ya, kedua, Anda sudah mencuri akun bonus tim Anda, yang ketiga, Anda sudah berdosa, ya, luar biasa loh, ya. Tapi kalau Anda jujur, insya Allah enak banget. Nah, inilah yang saya pakai, ya. Waktu saya dunia kerja, alhamdulillah, kalau saya ngelamar dimanapun dulu diterima, karena mereka tahu siapa saya, ya. Dan orang tua saya almarhum, bapak saya ngomong, ya, jujur nak, ya, kamu akan dicinta oleh semua orang. Ya, itulah saya pakai teman-teman, ya. Saya pakai sampai dengan sekarang dengan kejujuran. Kalau saya katakan memang nggak ada, ya nggak ada, ya. Kalau memang lagi habis, ya saya bilang habis, ya. Walaupun memang pahit, ya tak sampaikan semua. Ya, karena kenapa? Dengan kejujuran, itu insya Allah tim kita jadi enak, jadi senang. Ya, mereka juga begitu, mereka juga happy, mereka juga menyatakan hatinya dan sebagainya. Itu enaknya, ya, kejujuran. Ya, makanya jujur itu mendapatkan kepercayaan, mendapatkan cinta dan rasa hormat. Makanya teman-teman jujur ya kepada tim Anda. Kalau memang dia dapat bonus 300.000, ya, kalau dia dapat bonus 150.000, ngomong, ya, jangan disimpan, jangan diambil bonusnya, ngeri, bahaya. Dunia akhirat lu kena. Ya, jadi teman-teman, ya, yang kedua adalah konsisten. Ini juga wajib. Jangan hari ini semangat, ya, besok loyo, lusa semangat, besok loyonya lagi dan sebagainya. Nggak boleh. Mau sukses di AFC, mau sukses di bisnis apapun, mau sukses di pekerjaan apapun, harus konsisten teman-teman. Ya, harus konsisten. Ya, tapi ada waktunya mundur kalau Anda sudah lihat, ya, ini perusahaan kok nggak naik-naik, ya. Itu Anda boleh pindah. Ya, saya kan, ya, saya beberapa kali pindah multi level, tapi nggak langsung pindah-pindah, nggak. Saya perhatikan dulu, oh ternyata tahun kedua sudah mulai loyo, baru saya pindah. Tapi tahun pertama, tahun kedua saya konsisten, akhirnya sukses di sana, walaupun produknya nggak bagus, akhirnya saya pindah. Jadi ada waktunya, ya. Tapi teman-teman, kita sudah di AFC ini perusahaan sudah sangat keren, satu-satunya perusahaan yang masuk tahun kelima bonusnya nggak turun-turun. Ya, masuk tahun kelima, ya, punya seminar, ya, punya LOP setiap minggu di banyak kota, itu paling ramai, ya, 5 tahun loh berturut-turut loh, ya, dibandingkan dengan bisnis lain, multi level lain, biasanya tahun pertama itu penuh, udah punya ruangan, tahun kedua udah mulai kurang, tahun ketiga sudah nggak ada lagi nggak pernah lagi ada seminar-seminar. Beda sih, tahun pertama berkurang, tapi tahun kedua mulai naik, tahun ketiga penuh, tahun keempat, tahun kelima makin penuh. Ya, ini hampir loh.
Ini hampir di setiap kota ya. Ya, hampir di setiap kota, setiap minggu, setiap ada LOP itu yang hadir ratusan orang. Ya, terakhir di Batam 500 orang. Saya bilang ini gila ini bisnis nih. Jadi teman-teman ya jangan ragu lagi dengan AFC. Karena kenapa? Satu-satunya perusahaan ya yang bisa adain LOP selama 5 tahun dan selalu penuh itu hanya AFC teman-teman. Carilah di sini, nggak ada. Makanya teman-teman konsisten aja ya. Selalu ingat kata-katanya Pak Ernest ya. Kasih waktumu 1 tahun di AFC, maka hidupmu akan berubah luar biasa. Dan itu sudah terbukti ya. Ya, adik saya sendiri, ya adik saya 11 tahun di PLN teman-teman, ya gaji 6 juta sebulan. Saya bilang sudah deh, tinggalkan itu PLN karena kenapa kamu nggak bisa naik gaji. Ya nggak bakalan naik gaji. Anakmu belum sekolah, kamu belum beli rumah, kamu belum beli mobil. Alhamdulillah dia di AFC konsisten promo hampir setiap hari. Ya, alhamdulillah dia toreda dalam singkat setiap bulan sudah terima 20 sampai 30 juta per bulan. Ya, kemarin dia dapat reward cruise 2 ya. Baru-baru ini dia dapat reward lagi Korea 1. Karena kenapa? Karena dia konsisten. Ya, karena dia jujur kepada pasien-pasiennya. Karena dia jujur kepada pelanggan-pelanggannya. Itu yang teman-teman pakai. Jadi nomor 9 ini walaupun agak belakang, tapi ini penting ya, bahkan ini nomor 1. Ya, sengaja saya simpan di 9 ya, supaya teman-teman ingat banget. Ya, jadi teman-teman ini pakai ya dimanapun Anda jujur ya pakai dimanapun ya. Anda mau di dunia apa namanya organisasi pakai yang namanya jujur, pakai yang namanya konsisten ya. Anda dunia kerja pakai yang namanya kejujuran, pakai yang namanya konsisten. Pasti Anda dicari, pasti Anda dipilih ya. Apalagi dunia bisnis kayak AFC ya, jujur itu nomor 1 teman-teman. Ya, konsisten ya. Jangan hari ini semangat, ya besok enggak, jangan. Anda pengen Bushido, ya semangat terus. Ya, insya Allah Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan. Terakhir, ya adalah profesionalisme. Ini juga penting teman-teman. Sikap profesionalisme itu harus dimiliki seorang leader. Karena kenapa? Kalau tadi seperti yang saya bilang ya, kalau hidupnya hanya mengalir seperti air, ya nggak bisa teman-teman. Anda pengen sukses di FC profesional, ya. Saya menganggap FC adalah dunia saya, bisnis saya, maka saya profesional di FC teman-teman. Ya, saya bangun kantor itu 800 juta loh. Ya, baru 1 tahun usia di AFC saya udah bangun kantor. Ya, saya beli tanah 500 juta, saya bangun gedungnya itu 300 juta, tapi 800 juta. Saya rekrut karyawan 2, ya, saya lengkapi isinya. Karena kenapa? Saya profesional teman-teman. Ya, saya profesional. Saya lengkapi isinya, saya siapkan brosur, saya siapkan baju dan sebagainya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ternyata hasilnya luar biasa. Ya, jadi jangan anggap ini AFC ini bisnis kacang-kacangan, nggak boleh ya. Bisnis apa namanya, jangan anggap bisnisnya bisnis sampingan, ya pasti nggak kok punya penghasilan juga sampingan ya, tapi betul-betul Anda profesional Anda akan bisa sukses besar di AFC ya. Yo, saya kan PNS Pak Masuk ya, PNS saja bisa dijadiin profesional di AFC. Buktinya apa tuh Bu Husniar ya. Bu Husniar sekarang 130 juta loh sebulan, masih ngajar karena dia profesional. Waktunya ngajar dia ngajar, waktunya FC dia FC. Makanya dia bisa sukses teman-teman. Ya, banyak kok tim saya ya. Ada beberapa tim saya di rumah sakit juga itu sekarang menjadi miliuner semua. Ya, ada Pak Ramande Rewa, ada Pak Ruslan Saleh, ada Pak Nasir, ya, ada Pak Abdullah, ya, ada siapa lagi? Pak Adi, ya, mereka semua yang betul-betul profesional. Ketika dia bekerja di rumah sakit, dia kerja di rumah sakit, ya, tapi ketika dia jalankan AFC, dia betul-betul fokus di AFC. Ya, akhirnya apa? Menjadi miliuner semua sekarang di rumah sakit. Ya, makanya teman-teman, ya sikap yang 10 ya Anda harus miliki sebagai orang leader yang sukses itu harus menjadi profesionalis. Ya, anggap AFC adalah bisnis yang besar, anggap AFC adalah bisnis miliaran, anggap AFC adalah bisnis keren kita, maka akan hasilnya juga besar. Dan itu yang saya lakukan teman-teman. Ya, saya punya bisnis beberapa, tapi saya nggak terlalu peduli. Ya, saya jalankan seperti mengalir apa ya. Tapi FC beda teman-teman. Saya fokus, saya jalankan, saya kerjakan, saya betul-betul support dan hasilnya alhamdulillah. Ya, sebulan kadang terima 250, kadang terima 300 juta tiap bulan. Ya, alhamdulillah kalau hitung-hitung sebulan setahun itu bisa menghasilkan 2,5 miliar sampai 3 miliar per tahun. Ya, jadi tidak ada bisnis sehebat AFC teman-teman.
ya tidak ada bisnis yang sehebat sedasar TFC, maka insya Allah dengan 10 sikap ini ya teman-teman pakai, ya insya Allah Anda bisa sukses di FC, ya Anda juga jalankan di dunia lain, ya maaf dunia lain ini maksudnya di pekerjaan-pekerjaan lain, ya atau di perusahaan-perusahaan, insya Allah Anda juga bisa sukses karena 10 sikap ini saya pakai, ya dari dulu saya masih kerja sampai dengan sekarang saya pakai, ya dan itulah yang membuat saya alhamdulillah karir saya cepat nanjak, cepat naik, ya karyawan-karyawan saya seneng banget, bahkan ketika saya pindah mereka nangis, ya mereka kayak nggak mau kehilangan saya, ya dan ketika saya lakuin di beberapa multi level, alhamdulillah saya punya pengikut yang saya setia, ya bahkan mereka punya grup namanya PSM, pengikut setia Mansur. Jadi di mana saya pindah mereka pindah, ya di mana saya kerja di situ ikut. Nah ini loh kenapa, karena 10 sikap ini yang saya pakai teman-teman, ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat dan kita menjadi leader yang sukses. Singkat, mudah-mudahan padat, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Oke, terima kasih Pak Angga. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, mungkin boleh pertanyaan ya teman-teman, karena kita juga biasanya kan mungkin 1,5 jam, karena ini bisa dibawakan lebih singkat, nggak apa-apa. Ini kita beberapa pertanyaan aja. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung ditulis di kolom chat dulu untuk yang mau tanya, silakan. Oke. Ini dari tadi saya banyak yang lihat, mungkin ada beberapa yang baru hadir atau mungkin telat, Pak. Pak, mungkin boleh nggak Pak minta tolong gini aja. Tadi kan ada berapa step tuh ya. Jadi diulang dari satu, tapi cepet aja gitu loh Pak. Jadi mereka sempat untuk catat mungkin. Oh, nggak apa-apa, share screen aja ya. Yes. Ya, teman-teman yang baru datang, ya, inilah 10 sikap yang harus dimiliki seorang leader. Ya, teman-teman baru datang ya. Ini bisa dicatat, tapi ini agak cepat saya nggak jelasin. Ya, teman-teman ini saya pakai dari dulu, ya, dari dunia kerja, ya, sampai dengan sekarang saya pakai. Ya, yang pertama adalah menjadi pemaham yang baik, ya, punya rasa kepedulian yang tinggi. Seorang leader itu harus punya self belong yang tinggi, punya rasa kepedulian yang tinggi kepada timnya, ya, kapan harus disupport, kapan harus bertindak, kapan harus memantau dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Seorang leader itu harus punya punya sifat, punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Ya, seorang leader mau sukses harus pintar presentasi. Seorang leader harus pintar training. Seorang leader harus mampu jawab pertanyaan-pertanyaan timnya. Seorang leader harus menyelesaikan masalah-masalah dengan baik. Ya, kalau Anda nggak bisa, Anda akan pasti ditinggali sama timnya. Ya, terus gimana caranya kalau saya nggak bisa? Belajar. Ya, belajar banyak kok. Kelasnya ada banyak, kelas training komunikasi, ada banyak kursus-kursus, ada banyak di YouTube, teman-teman bisa pelajari. Ya, bagi Anda yang dekat, Anda bisa training. Ya, kita di kantor setiap hari Jumat ada training di kantor pusat. Ya, setiap hari Selasa setiap hari Selasa kalau tidak salah itu di tempatnya Pak Budi. Ya, di kantor saya setiap hari Sabtu bisa. Ya, yang ketiga, seorang leader mau sukses harus mampu bertanggung jawab. Ya, nggak boleh tinggalin tim begitu aja. Ya, harus nggak boleh dibiarin jalan sendiri, nggak boleh. Ya, kayak induk kayak anak kehilangan itu nggak bisa. Anda mau sukses, Anda harus tanggung jawab kepada tim Anda, bantu mereka sukses, bantu mereka semangat, bantu mereka mencapai tujuannya. Insya Allah Anda juga bisa sukses. Yang keempat, ya seorang leader yang sukses itu harus punya manajemen waktu yang baik. Karena kenapa? Seorang leader yang nggak punya manajemen waktu yang baik, kacau. Ya, seorang leader itu harus punya manajemen waktu yang baik. Kapan harus keluarga, kapan harus teman, kapan harus bisnis, kapan harus organisasi, kapan harus FC. Ya, Anda harus atur dengan baik, maka kalian akan bisa sukses dengan baik. Yang kelima, mampu bersahabat. Ya, seorang leader ini juga, ya, jangan menjadi orang yang menjadi benalu di tim Anda sendiri. Ya, kan ada saya perhatiin ya, karena kaki besar dicuekin, ya, mentang-mentang kaki besar dicuekin, ya, bahkan bahkan dibilangin, mohon maaf saya nggak bantu kamu lagi karena kamu udah kaki besar. Ya nggak bisa, ya, Anda harus bantu tim Anda mau kaki besar mau kaki kecil Anda harus bantu, ya. Begitu juga Anda harus bantu crossline Anda, ya, Anda harus bersahabat dengan mereka,
Anda harus bersahabat dengan manajemen, Anda harus bersahabat dengan orang-orang di luar kita, maka Anda menjadi leader yang sukses. Yang keenam, menjadi teladan, ya, punya sifat yang bagus itu akan menjadi keteladanan. Ya, ketika teman-teman bilang, wah ini akan datang lagi orang yang hebat, itu kita sudah menjadi orang teladan bagi mereka. Jadilah teladan yang baik. Jadi punyalah sifat yang baik, insya Allah akan menjadi teladan yang baik. Yang ketujuh, punyalah karisma, ya, punyalah sifat keunggulan, punya keunggulan, mampu berkomunikasi dengan baik dengan timnya, ya itu itu juga menunjukkan karisma. Ya, suka membantu tim itu juga menunjukkan karisma dan sebagainya. Ya, yang kedelapan, tekun dan bersemangat. Ya, seorang leader nggak bisa ya kerja begitu aja, ya jalan seperti aja nggak bisa. Harus selalu tekun, harus selalu semangat kapan aja. Ya, pokoknya tim nggak boleh kita lihat loyo, harus semangat. Ya, yang kesembilan, jujur dan konsisten. Ini yang paling penting dari semuanya. Seorang leader harus jujur, harus konsisten. Karena kenapa? Konsisten adalah kunci kesuksesan, dan kejujuran adalah kuncinya untuk melangkah selanjutnya. Orang suka dengan kita, orang happy dengan kita. Yang ke-10 adalah profesional. Ya, Anda harus jalankan FC dengan profesional, maka hasilnya juga profesional. Ya, walaupun Anda punya pekerjaan lain, tetap jalankan FC sebagai profesional. Ya, berikan dia support, berikan dia tim, berikan dia karyawan dan sebagainya. Insya Allah Anda juga akan mendapatkan penghasilan yang profesional. Itu dia teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan singkat ini bagi Anda yang baru gabung, ya mudah-mudahan berikan sedikit pencerahan. Terima kasih Mas Angga. Oke, siap. Thank you, Pak Mansur. Kita masuk ke beberapa pertanyaan ya. Nih udah ada 2 orang yang tanya, Pak, gimana kalau misalkan menghadapi leader yang pelit dan mungkin kurang begitu sabar, atau mungkin kadang-kadang ada yang nggak mau untuk ngajarin pelan-pelan gitu loh, Pak. Oke, enaknya di IFC teman-teman, ya, enaknya di IFC karena kita punya jaringan yang berjenjang. Nah, itu kelebihannya IFC teman-teman ya. Jadi kalau kita punya upline yang kikir, nggak mau jalan, nggak mau ini, ya, tanya upline di atasnya lagi, ya pasti ada. Ya, insya Allah kalau ada beberapa itu, kalau di tim saya biasanya saya akan turun. Ya, begitu juga kalau di timnya grup lain itu akan mereka turun. Ya, paling tinggi siapa? Paling tinggi adalah Dr. Luji. Ya, jadi insya Allah kalau ada masalah, ya insya Allah ya kami akan turun bantu tim Anda. Ya, terakhir Pak Niko bilang kalau Anda ditinggalkan oleh upline Anda, saya masih ada, saya siap bantu Anda. Jadi teman-teman ya jangan takut, jangan kecewa kalau Anda punya leader ya ternyata meninggalkan Anda punya leader yang kikir, ya jangan khawatir ya, tanya sama upline yang di atasnya, insya Allah dia akan turun akan bantu tim Anda. Ya, karena para Bushido ini orang-orang hebat semua, para Dami orang-orang hebat, para Bushido para Shogun juga orang-orang hebat, ya orang samurai juga para hebat semua. Ya insya Allah mereka kasih bantu. Jadi jangan jangan khawatir, jangan loyo, hubungi upline di atasnya lagi. Itu dia Mas Angga. Oke, nextnya ada yang tanya, Pak, gimana cara mengatasi, atau mungkin ginilah pertanyaannya saya ganti dikit. Mungkin nggak sih Pak, orang yang pemalu, orang yang mungkin nggak bisa ngomong di depan publik, ya kan, nggak bisa sharing dan lain-lainnya kayak begitu, bisa jalanin bisnis ini, bahkan bisa sukses mungkin di bisnis ini, Pak? Banyak bisa. Bukti sudah banyak. Yes. Ada Herti Sitorus, ya ngomong aja nggak bener, orang bilang ya awal-awalnya sekarang 300 juta sebulan. Ya, kalau di tim saya yang dulu pemalu banyak sih ya. Busnier lah contoh ya, nggak pernah main multi level ya, pemalu luar biasa, sekarang udah sukses. Ada adanya juga Umu Sidi, sekarang 50 juta per bulan. Ada Pak Bahar ya, ingat banget saya beliau ya, saya pernah aja, ayo Pak Bahar presentasi, naik di atas panggung ngomong nggak bisa Pak, kunci yang ngomong nggak bisa, terkunci ya. Tapi sekarang ya semenjak selalu berlatih sekarang udah 50 juta per bulan. Ya, ada siapa lagi ya yang sukses-sukses ini? Sherigan, Pak, kemarin tuh baru ini tuh. Benar, ya orangnya apa istilahnya tuh? Pemalu, introvert. Introvert benar, ya Sherigan ya. Orangnya pemalu ya, tapi sekarang udah sukses, di mana-mana ada lead di mana-mana ada trip pasti dia ada. Iya, Itu bukti 30 teman-teman. Jadi tiket kemarin kan dia cerita tuh. gila. Gila, 30 tiket. Di 33 tiket ya. Jadi teman-teman, Anda pemalu
lu ya itu jangan khawatir ya, karena saya juga orangnya pemalu banget waktu di masih SMP masih SMP SMA itu saya orangnya sangat pemalu luar biasa. Tapi ketika saya belajar ya saya coba dan seterusnya ya sekarang sudah jadi nggak ada lagi rasa malu. Saya buktikan bahwa ketika kita mau belajar insya Allah bisa sukses ya. Itu ya Bu ya. Pokoknya Anda mau sukses ya belajar, insya Allah rasa malu itu akan berubah menjadi rasa percaya diri. Yes. Oke. Jun, bagaimana? Oke. Oke, ini juga ada yang tanya menarik. Pak Mansur, selamat malam. Melihat dari perjalanan karir Bapak di AFC begitu pesat, strategi apa yang Bapak terapkan ketika mulai bergabung di AFC sehingga perkembangannya pesat seperti sekarang ini, Pak? Apakah cukup mungkin dengan 10 sikap ini aja atau mungkin ada yang lain? Kalau yang saya sih pakai ya ini tadi ya 10 sikap ini saya terus terang saya pakai. Saya beruntung banget ya karena saya punya gerbong. Begitu saya pindah, mereka pindah semua. Jadi alhamdulillah cepat banget sukses saya di AFC. Saya hanya butuh beberapa bulan saja sudah langsung ronin. Nah, itu karena memang saya udah punya gerbong yang besar sebelumnya. Ya, tapi saya jalankan itu nggak langsung mereka pindah nggak. Ya, jadi apa yang saya jalankan dulu teman-teman? Saya setiap minggu pasti adain LOP. Ya, setiap minggu nih pasti saya ada LOP. Saya bayar berapa? Saya bayar 700.000 hotel. Untuk kalau nggak salah Hotel Avira itu, saya ingat banget. Yang hadir cuma berapa? Yang hadir cuma 7 orang. Ingat banget, pertemuan pertama yang hadir cuma 8 orang. Pak Samsu, Bu Sniar, Ibu Pak Rahman, Ibu Haji Cendra, dan satu lagi Pak Agus dari Sidrap. Ya jauh-jauh luar biasa perjalanan 6 jam datang ke pertemuan LOP. Ya itu hari minggu depannya saya ada gitu lagi yang hadir cuma 7 orang. Ya begitu seterusnya. Tapi dari 7 orang saya yakin bahwa ini bisnis keren, ini bisnis dasar, saya lakukan terus. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai hampir 30.000 member. Jadi teman-teman, ya Anda mau sukses di FC, ya jangan pernah lepas yang namanya LOP. Ada ini seminar, ya. Kalau Anda mau contoh kayak saya, boleh aja ya bayar hotel dan sebagainya. Tapi kalau Anda belum mampu, ya nggak apa-apa. Ada acara di rumah, ya. Ini saya ingat banget ya, teman tim saya di Lombok ya, kita pakai dulu yang namanya kafe di Soya ya. Itu hanya kafe kecil ya yang sampingnya itu adalah penjual baju-baju muslim. Ya itu kita pakai tuh. Ya sekarang kita tinggalin itu karena sudah nggak buat ya sekarang sudah punya kantor sendiri. Itu karena apa? Karena mereka rutin adain LOP. Ya jadi teman-teman ya Anda kunci sukses itu harus rutin adain LOP, harus rutin adain pertemuan. Karena dari situlah pertemuan-pertemuan itu orang jadi semangat. Ya orang yang kurang semangat ketemu orang kurang semangat jadi semangat, orang yang loyo ketemu orang yang loyo, begitu ke tempat pertemuan jadi semangat. Ya makanya saya adain kantor, ya kantornya langsung saya keren ya langsung saya besarin supaya apa ya teman-teman yang tadinya lemas begitu datang kantor semangat lagi. Ya banyak cerita, aduh Pak begitu saya datang ke kantor kok semangat lagi. Itu karena kenapa kita ketemu orang yang semangat. Ya jadi kunci sukses di awal-awal itu teman-teman ya itu ada rutin ada LOP. Anda nggak pintar bicara, Anda kan nggak pintar presentasi, jangan khawatir. Panggillah plan Anda. Ya, saya ulang di setiap LOP. Anda nggak pintar presentasi, Anda nggak pintar bicara, jangan khawatir. Ini bisnis keren, ini bisnis dahsyat, ini bisnis saling tolong-menolong. Upline Anda pasti akan turun ke lapangan bantu Anda. Ya, Pak, saya nggak pintar mengundang. Ya, gampang. Ya, undang mereka makan. Ya, panggil apa namanya masak pisang goreng, adain teh manis. Ya, panggil kami ya dari 7 orang tiap rutin tiap minggu insya Allah akan menjadi banyak orang. Itulah kunci sukses saya teman-teman. Ya setelah itu ya udah rutin ada NLP. Ya sekarang alhamdulillah kalau ada NLP sudah di atas 200 orang setiap bulan itu di Makassar dan di kota-kota lain. Itu dia Pak Sangga. Yes, dan kebetulan orang yang tadi Bapak sebutin 7 orang yang hadir itu semuanya jadi loh Pak. Itu dia. Ada satu orang yang nggak jadi ya karena fokus di dunia partai. Yang selebihnya alhamdulillah. Intinya nggak jadinya bukan karena nggak berhasil di sini, intinya karena emang udah Nah, keluar aja gitu ya Pak, maksudnya kan? ya, Bukan jalannya ini. sukses semua. Yes, dan Pak Samsu Samurai, Bu Sniar Samurai, Pak Rahman Samurai, Pak Agus masih Ronin, ya dan siapa lagi saya lupa satu. Ya, itu dia. itu modal yakin teman-teman. Udah 7 orang sekarang kalau orang normal ya Bu,
kita kan Niko sering bilang nih, kita semua ini di sini kalau yang mau sukses apa segala macam itu kan orang gila ya. Kalau misalkan orang normal mungkin lihat 7 orang tuh kayaknya udah ini pertemuan apa sih 7 orang gitu, tapi kalau diikutin ya itulah jadinya seperti itu kan. Betul. Oke, oke, mau Medan hadir, makasih semuanya. Bagaimana? Oke, ini apa? Untuk pertanyaan Pak Mansur tadi udah diinin bagaimana leader baik udah oke. Udah semua harusnya pertanyaannya. Sebentar saya cek untuk di FB dulu. Saya cek untuk di FB dulu. Oke, di FB juga nggak ada yang tanya. Kayaknya pertanyaannya mungkin semua udah terjawab, Pak. Nggak ada yang tanya. Saya juga barusan udah habis dari Facebook, nggak ada yang tanya juga. Oke, mungkin itu aja. Mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Mansur. Silakan, Pak. Selalu saya pakai, kalau sukses bisa diraih dalam waktu 2 tahun, buat apa kerja keras 20 tahun? Ya, itu selalu pakai teman-teman ya. Karena saya sudah rasakan kerja 12 tahun, ya. Alhamdulillah nggak bisa punya uang di rekening sampai puluhan juta, ya. Tuh 20 juta aja pun nggak bisa. Tapi lewat AFC, alhamdulillah teman-teman, ya, saya bisa rasakan miliaran dalam waktu singkat. Ya, saya baru kerja di AFC baru sekitar 3 tahun lebih, ya sudah masuk tahun keempat. Alhamdulillah, ya sudah lumayan banyak banget hasilnya. Jadi teman-teman, kalau sukses bisa diraih dalam waktu 2 tahun, buat apa kerja keras 10 tahun, apa 20 tahun. Itu dia Pak Langga. Oke, mantap. Singkat, padat, jelas, teman-teman. Semoga bisa dapat sesuatu hari ini. Kita bisa belajar bareng juga dari materi dan dari sharingnya Pak Mansur. Ingat itu kata-kata simpel, kalau bisa 2 tahun, kenapa harus 22 tahun gitu ya Pak ya? Betul sekali. Kalau bisa 3 tahun, kenapa harus 30 tahun? Ya kan, coba dulu aja, Betul nggak ada sekali. salahnya. Capek Pak. Iya, iya kan, maksudnya dibandingin bangun jam 7, pulang udah jam 6 lagi gitu kan. Kalau di sini Pak Mansur emang ada ininya itu, maksudnya keterikatan itu kecuali ketemu orang ya. Maksudnya emang ada keterikatan itu nggak ada kan kalau di sini Pak, aman-aman aja kan, sesuai Nggak janji ada. aja nggak ada kan? Hidup santai, kita yang ngatur waktu, keluarga lebih banyak, tapi duitnya masuk terus. Gila nggak di bisnis? Iya, makanya. Oke. Pak, sorry Pak, terakhir Pak, ini ada yang tanya. Kebetulan Pak Mansur yang speaker, saya mau tanya. Ini saya dari kemarin udah nyimpen, cuman belum ada pembicara tepat yang bisa menjawab ini Pak. Kadang kita ketemu calon member yang bilang kalau bisnis MLM mungkin ya, bisnis MLM ini haram Pak. Nah, itu mungkin kalau penjelasannya gimana, saya juga nggak gitu Oke, paham. Mungkin Pak Mansur bisa bantu saya untuk jelasin juga Pak. oke. Jadi teman-teman ya, dalam dunia Islam itu ya kita berpatokan itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Ya, kalau tidak dapatkan di Al-Quran itu kembali ke hadis, tapi kalau nggak dapatnya dalam hadis itu harus kesepakatan ulama. Namanya fatwa ulama. Fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia menyatakan multi level itu halal. Ini intinya dulu ya. Jadi kalau ada yang bilang haram ya dapatnya dari mana? Jadi teman-teman, kita nggak bisa percaya satu ulama nggak boleh. Ya, karena kalau satu ulama itu baru pendapat belum fatwa. Tapi kalau dia sudah fatwa, nah itu baru boleh kita apa namanya jalankan. Ya, karena kalau menyatakan ulama, ya, satu ulama baru menyatakan multi level haram, nah itu kan baru satu. Tapi ulama lain mengatakan halal, ya bahkan lebih banyak. Makanya fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia mengatakan multi level itu halal, ya dengan ada syaratnya. Yang pertama, ya produknya nggak halal. Alhamdulillah kita AFC kan sudah halal. Yang kedua, sistemnya tidak haram. Apa tidak halal? Apa namanya? Sistemnya tidak haram. Ya, jadi pertama produknya halal, yang kedua sistemnya halal. Alhamdulillah ya, kemarin saya sama Pak Niko itu ke Dewan Syariahnya Wahda Islamiyah, ya kami ketemu di sana dan beliau apa mereka ahli-ahli di sana, ahli-ahli tentang syariah, dia menjelaskan ya kami belum menemukan keharaman di AFC, tapi kami belum bisa menyatakan ini halal dan kami akan pelajari dulu. Itu dia. Jadi dia belum menemukan keharaman di sini, ya. Yang ketiga, ya tidak ada yang namanya gorar. Gorar ini tidak ada yang namanya samar-samar, ya abu-abu. Jadi semua jelas.
Ya, di IFC kan sudah jelas bonus kita berapa, hasilnya berapa. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Ya, tidak ada yang namanya keraguan di dalamnya. Ya, yang keempat, ya, tidak ada yang namanya riba. Nah, di IFC yang dulu lihat tidak kita yang namanya tidak ada yang namanya riba di IFC, teman-teman. Karena kenapa? Kita bekerja sesuai dengan hasil, tidak ada yang namanya pinjaman, tidak ada yang namanya bonus hari ini dibayar, bulan depan baru dibayar lagi, hasilnya enggak. Ya, jadi semua jelas, semua nyata, produknya juga halal. Jadi kalau ada yang menyatakan ini multi level itu haram, pasti dia melihat dari multi level yang lama. Ya, makanya ulama mengatakan, Majelis Ulama Indonesia mengatakan multi level itu halal selama tidak ada empat ini. Tadi ya, produknya, sistemnya, keraguannya, gorornya, ya yang adalah ribanya. Alhamdulillah di IFC tidak ada semua. Ya, itu dia teman-teman. Jadi insya Allah, ya jangan ragu lagi, jalankan ini, IFC ini halal. Insya Allah. Itu dia, Bang. Oke, terima kasih banyak Pak Mansur. Akhirnya saya mendapatkan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Karena baik banget Pak yang nanya, saya nggak berani jawab, saya nggak gitu Banyak. paham kan. Banyak banget, pasti Ya, Pak Mansur juga banyak yang tanya dong. Maksudnya untuk banyak. ini kan. Ya, semoga itu bisa menjelaskan juga ya ke teman-teman semuanya. Dan akhirnya bisa dapat ilmu juga. Nanti mungkin bisa bantu jawab juga ke prospekannya kalau ada yang tanya hal seperti ini, jawabannya gimana. Siap, oke. Kalau gitu, terima kasih Pak Mansur, terima kasih teman-teman. Sama-sama, Mas Angga. Sukses sama teman-teman ya. Sukses Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sehat selalu. Thank you, Pak. Yuk.